perdagangan internasional dan pendapatan nasional. Keseimbangan materi yang mencakup judul di atas. Pertama, perdagangan luar negeri, nilai tukar dan neraca. Pembayaran internasional. Kedua, beberapa pandangan tentang perdagangan internasional. Ketiga, penentuan pendapatan nasional keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keempat, multiplayer perekonomian terbuka. Kelima, kebijakan ekonomi internasional. Hai Diva, lihat nih, aku baru beli handphone baru loh. Wah, bagus sekali Lia. Pasti ini buatan dari luar negeri kan? Ngomong-ngomong, merek apa Lia? Ini merek Samsung, Div. Buatan dari Korea gitu loh. Wow, keren Lia. By the way, kenapa ya dilakukan kegiatan ekspor-impor ini? Nah, kan perdagangan internasional itu adalah kegiatan transaksi jual beli suatu komoditas dengan negara asing dan melakukan pembayaran dengan valuta asing. Perdagangan internasional sering disebut juga dengan kegiatan ekspor-impor suatu komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan pihak negara dan memberikan keuntungan dalam hasil transaksi jual beli. Keuntungan lainnya dapat menumbuhkan hubungan harmonis antar bangsa dan memungkinkan suatu negara memiliki spesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut teori merkantilisme, menyatakan bahwa emas dan perak merupakan arus deras kesejahteraan nasional dan penting untuk perdagangan. Pemerintah harus terlibat dalam transfer barang-barang di antara negara-negara untuk meningkatkan kekayaan negara masing-masing. Oh gitu, perdagangan internasional pasti berhubungan dengan nilai tukar mata uang kan? Apa sih fungsi dari nilai tukar ini? Fungsi nilai tukar itu adalah yang pertama, mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa. Yang kedua, menjaga kestabilan pasar valuta domestik sehingga nilai tukar tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan spekulasi. Yang ketiga, sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menetapkan nilai tukar dan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dan yang keempat, sebagai nominal ancor dalam pengendalian inflasi, baik melalui pengendalian depresiasi nilai tukar. Oh, by the way, neraca pembayaran internasional kan suatu catatan yang sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Lia, apa sih tujuan neraca pembayaran internasional itu? Beberapa tujuan neraca pembayaran internasional yaitu yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, misalkan barang atau jasa yang diekspor atau diimpor. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam melakukan transaksi ekonomi dengan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional. Oke Lia, makasih ya Lia penjelasannya. Oke Diva, sama-sama. Kira-kira materi hari ini bahas apa ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Pagi ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional adalah keseimbangan antara keseluruhan pendapatan dengan keseluruhan pengeluaran. Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang dilakukan harus seimbang dengan pendapatan. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Siapa yang masih ingat rumus persamaan pendapatan nasional? Pendapatan nasional dapat ditentukan dengan persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M.
Kita pasti tahu kan bahwa Indonesia menjalin hubungan perdagangan internasional dengan beberapa negara. Kita harus tahu apa itu pengertian dari kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Tentu, dalam menjalin hubungan tersebut terdapat kebijakan dalam ekonomi. Siapa yang tahu apa saja kebijakan ekonomi tersebut? 1. Kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah suatu kebijakan perdagangan internasional dengan sumber dari pendapatan negara dan juga dapat melindungi industri dalam negeri. Klasifikasi tarif terbagi menjadi 2. Ada berdasarkan wilayah dan berdasarkan jenis. Yang kedua, kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah suatu keputusan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menentukan pembatasan jumlah fisik barang yang masuk atau keluar suatu negara. Jenis kuota impor ada 3. Yang pertama, unilateral. Unilateral adalah kebijakan kuota yang ditentukan oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua, ada bilateral. Bilateral adalah kebijakan kuota yang ditentukan berdasarkan perjanjian 2 negara atau lebih. Yang ketiga, kuota. Kuota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Umumnya, negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Menurut kalian, apa alasan dilakukan perdagangan internasional? Alasan pertama adalah negara-negara melakukan perdagangan karena adanya perbedaan kepemilikan faktor satu sama lain terkait dengan geografi, iklim, dan lain-lain. Alasan kedua, negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi. Skala ekonomis ini dapat dicapai suatu negara dengan membatasi produksi suatu produk tertentu dan memusatkan segala sumber dayanya untuk memproduksi jenis produk tertentu dalam skala yang lebih besar, karena lebih efisien dibandingkan negara tersebut memproduksi semua jenis barang sekaligus. Wah, ternyata selama ini kalian sudah belajar dengan baik. Jangan lupa ditingkatkan lagi ya. Do you want my autograph or do you want my shaft? You could put it in your mouth, so stick it in your ass.